Bertemu lagi dengan Abdul Salam dalam acara Soro-soran menuju peradaban baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Salam dari Rumah Dunia Salam Literasi. Hari ini atau sore ini tepatnya saya sedang ada di Bukit Nirmala. Nah, ada salah satu teman yang sedang memiliki satu kerajinan, di mana kerajinan ini cukup populer di dunia maya. Yuk ikuti saya. Wah, alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. Sore ini ternyata sudah disiapkan, memang karena kita sudah calling-calling sebelumnya akan datang ke rumahnya Bang Anas. Nah, Bang Anas ini sedang punya salah satu usaha tentang apa namanya? Pegon itu apa ya? Kayak ini dragon gitulah. Kayaknya ternak naga nih. Nah, yuk kita ikuti apa sih sebenarnya jenis pegon itu. Ya. Yuk kita ke dalam. Oke, ayo Bang. Ayo. Ini apa? Ya, inilah rumah saya. Assalamualaikum. Nah, ini kediamannya Bang Anas, salah satu relawan Rumah Dunia juga, dan memiliki kerajinan. Wah, lihat si adenya juga sudah sibuk. Ternyata ketika kita sampai udah disediain kopi loh. Udah kan udah siapin. Udah disiapin kopi. Nah, luar biasa. Aduh, sini kumpul semuanya, kumpul semuanya, sini. Ini kopi siapa ini? Buat Om Salam bukan? Ya, itu buat Om Salam. Oh, buat Om Salam. Ya, makasih. Wah. Oh, ini. Banyak sekali nih kopinya nih. Nah. Sip. Oke, bagaimana kameramen? Bagus nggak gambarnya? Backlight. Oh, backlight. Kita katanya suruh rotasi katanya, supaya agak bagus gambarnya. Nggak apa-apa ya, santai aja. Sini adanya. Sama sini. Sini. Nah, ini ternyata kopi yang sudah disediakan sama tuan rumah untuk kedatangan kami ke sini. Mas, dengar saya nih di dunia maya sedang rame-ramenya pegon. Nah, kalau tadi kan saya bilang apa sih pegon itu? Apakah sejenis dragon atau gimana itu? Jadi pegon itu Sini. apa namanya? Kalau singkatan apa namanya? Akronim ya? Apa tuh? Pegon itu Pecigoni Nusantara. Ush, jauh sekali. Jadi saya pengennya ini dikenal nih bukan hanya lokal gitu, pengennya ya se-Indonesia. Makanya Nusantara disebutnya begitu. Nah, sudah berapa lama? Ini sebenarnya saya bikin ini di masa pandemi aja. Ini masa pandemi. Jadi saya memikirkan bagaimana caranya ketika di rumah banyak waktu, bagaimana caranya bikin sesuatu yang bisa bekerja di rumah. Gitu. Oke. Jadi kawan-kawan semua jadi rumah, walaupun kita di rumah tentu harus bisa menghasilkan lebih seperti itulah dengan memang terus kreatif. Nah, sebelumnya, bagaimana? Sebelumnya, apakah pegon ini tiba-tiba muncul begitu aja atau memang ada hal sebelumnya membuat jenis kerajinan lain? Enggak, pertama saya ngelihat kalung goni, senang ngelihat di YouTube ada orang yang bikin tas, bikin apa. Nah, peci itu belum. Nah, peci setelah ada, setelah saya bikin ternyata udah ada juga, cuma beda modelnya. Beda model. Nggak ada titiknya ini di atasnya begitu. Oh, namanya sama? Enggak, itu namanya apa ya, lupa. Mahagoni kalau nggak salah. Mahagoni. Oke. Nah, Bang Nas, satu apa namanya tadi tuh? Ingatnya dragon aja saya mah. Pegon. Satu pegon ini berapa lama pengerjaan? Ini sehari ya bisa bikin 2 atau 3, Sehari? tergantung apa ya, kalau nggak direcokin anak-anak bisa sebenarnya 5 atau 4 juga bisa. Nah, jadi bisa katanya sehari itu bisa mengerjakan 2. Nah, sini mana kita lihat kameranya supaya orang juga menatap kita. Bisa satu hari 2. Gimana caranya? Apakah dari bahan itu beli langsung dari pasar atau memang gimana tuh dapat bahannya? Jadi bahannya itu dari raw saya beli, kemudian ya dibeli, kemudian dibawa sini, dipola, ada dalemannya, ada puringnya, bikinnya ya sesuai dengan pesanan aja. Karena itu kan harus ada ukurannya, misalnya nomor 7, nomor 9.
gitu. Tapi bang, untuk distribusi udah masalah belum? Apa masih tetap cuman memenuhi? Jadi belum. Pemesanan aja? Kalau produksi masa belum. Jadi dari teman-teman yang di Facebook, di WA dan sebagainya. Baru itu. Kita coba dulu ya. Kira-kira ada yang pas nggak dengan sesuai kepala saya? Kita coba dulu. Nomor berapa kira-kira salam? Kita kalau nomor kita nggak bingung nomor peci itu berapa ya? Nah ini harusnya Gimana tuh? ukurannya ya yang biasa orang umum peci hitam itu nomor berapa ya itu yang dipakai begitu. Coba salam nomor 8 kayaknya. Ini nomor 8, kita coba ya. Guys, kita coba dulu kopi. Apa? Ini namanya kopi atau apa nih? Kebalik. Oh, kebalik. Nah Harus. belakang. Ternyata memang cocok, bro. Nah, ternyata cocok. Memang tidak memesan ukuran tapi sudah pas dengan kepala saya. Berarti memang luar biasa ini. Nah, Bang Nas, Pegon dengan peci-peci lain itu apa kelebihan atau keunikan Pegon dengan peci yang lain? Nah, keunikannya ini kan etnik ya, sesuatu yang orang anggap sampah, mungkin bikin keset dan sebagainya, ternyata ya bisa diangkat di atas kepala begitu. Oh gitu. Tapi Oh, juga filosofi banget. mengituin apa namanya, kan namanya pegon itu atau goni itu nggak berharga. Bagaimana jadi berharga begitu? Gitu. Jadi kalau ditarik ke kesimpulan ke kehidupan kan semacam apa itu? Jadi yang sederhana itu yang harus kita junjung tinggi sebenarnya begitu. Kemudian tuh ada di atasnya tuh ada kalau kita lihat nih. Oh iya ini. Ya, ada 5 titik nih. Waduh, 5 titik apa tuh? Ngeri ini. Saya 5 titik itu ya mengandung filosofi. Ya jari kita misalnya 5 atau bikin apa namanya tulisan aja Mas Bang katanya ada 5 tahap. Ada prolog, ada apa sampai ending misalnya. Nah sama dengan ini pun dalam kehidupan kita ada apakah itu Pancasila, apakah itu Islam ya terserah. Silakan. Itu 5 titik itu gitu. 5 titik ini mengandung filosofi yang cukup dalam, bisa katanya Pancasila. Kalau Nusantara sih kayaknya ke Pancasila nih ya. Kalau Nusantara nih. Kalau ke agama berarti sholat ya 5 waktu ya. 5 waktu rukun Islam. Rukun Islam ya. Jadi memang walaupun ini dari hal yang biasa, karung goni ini kalau saya nih ingat ya karung goni ini buat kacang, bener buat kacang. Di zaman dulu memang karung goni ini dibuat karena memang awet. Di zaman penjajahan Jepang ya konon katanya orang untuk memakai baju karena baju itu dulu belum banyak katanya pakai karung goni yang banyak tumbinannya katanya gitu. Nah, Bang, kita ngopi dulu ya. Oke, santai. Oke, kita ngopi dulu. Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergi, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Sahabat literasi, kita kembali lagi ke sesi kedua ya. Gimana kita belum nanya-nanya sebenarnya Bang Anas itu belajar menjahit ini dari mana? Karena kita kenal sosoknya ini adalah seorang guru di sebuah SMK Fatailah di Serdang. Saya kenalnya tuh, kenalnya ya. Tetapi ternyata punya keahlian lain. Boleh deh kita tanya-tanya nih. Bang Anas, kira-kira sejak kapan menggeluti atau belajar tentang menjahit? Menjahit. Jadi kalau menjahit itu sebenarnya saya nggak pernah belajar ya. Cuma memang ibu saya itu penjahit. Saya dari kecil cuma ngeliatin aja. Nggak pernah megang sekalipun, nggak pernah. Nah kemudian istri dapat hadiah dari sekolahannya mesin jahit. Nah kalau misalnya mesin ini nggak dimanfaatin ya mubazir kan. Jadi saya terpaksa belajar. Cuma kan bikin apa gitu. Bikin apa kalau baju ya nggak punya keahlian mola sebagai segala macam belum bisa. Nah jadi saya nyari yang kira-kira saya bisa contek dengan cepat apa. Ternyata ngelihat pola peci itu ya cukup mudah bagi saya begitu. Gitu. Jadi memang ada urusan gen keluarga ya. Iya, mungkin ilmu genetik itu mungkin ada ya. gitu. Walaupun tidak belajar langsung, ternyata memang karena mungkin memperhatikan dan ternyata orang tuanya juga ternyata penjahit juga akhirnya bisa melakukan kegiatan urusan jahit menjahit. Emang sulit loh. Jahit menjahit itu biasanya dilakukan oleh perempuan, laki-laki ada tapi sedikit kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira kalau saya pengen nih, pertama dijelaskan harganya berapa, terus kalau saya pesen berapa lama pesannya biasanya gitu, dan selama ini distribusinya udah kemana aja gitu lah kurang lebih. Jadi peci ini karena
harus ngukur kepala orang ya. Jadi peci secara umum itu dari 1 sampai 10 ada ukurannya. Misalnya satu ukurannya 51 cm. Jadi saya 1 sampai 7 itu harganya 35.000. 1 sampai 7. Ukuran 1 sampai 7. Maksudnya lingkaran ini ya? Ya? Lingkaran ini maksudnya kan nomor 7 misalnya itu 57 cm. Gitu. Kepala saya kira-kira berapa nih? Kalau ini 8 itu 8 nih. 8 itu berarti 58 begitu 58. ukurannya, lingkarannya. Kalau 8 normal ya? Oh, 58. Nah, 8 ke atas itu harganya 50.000 begitu. Oh, jadi memang ukurannya yang membedakan nanti. Kalau ukuran di bawah jadi kalau kepalanya kecil dia beruntung 35.000. Kalau kepalanya besar kepala ya harus modalnya besar. Modalnya besar. Oke, jadi itu kawan-kawan tadi dijelaskan bagaimana ukurannya. Terus Bang Nas, berapa lama kalau saya ini masih sistemnya pesannya? Berapa lama kalau saya pesan hari ini jadi berapa? Berapa lama? Kalau pesan hari ini sebenarnya 2 hari jadi. Tapi kalau misalnya dia banyakan, kadang sehari itu udah 5 orang. Kayak saya bikin sekalian kadang begitu. Ya satu pemesan itu 2 harian lah. Bisa dikerjakan. Jadi kawan-kawan atau teman-teman yang pengen memesan Pegon ini nih yang saya pakai nih, saya pakai aja lah, gitu ya. Itu bisa mesen dalam waktu 2 hari. Jadi dari sejak pemesanan ya. Jadi, nah Bang Nas, untuk distribusinya sampai mana? Dari luar sudah kan namanya Nusantara nih. Oh, Nusantara baru lokal aja sih. Jadi dari Cilegon, dari Bojonegoro ada, kemudian ya wilayah Serang udah cukup lah, ada mungkin 11 peci udah keluar. 11 peci udah keluar. Berapa dari 2 minggu atau 3 minggu? Nah, harapannya Bang Nas dari peci ini kan sebelumnya ini menarik banget nih. Kira-kira harapannya Bang Nas pada semacam apa nih untuk urusan peci ini? Apa Pegon ya? Pegon. Jadi harapannya ya diterima oleh masyarakat. Ya sebenarnya saya nggak muluk-muluk, yang penting banyak yang mengapresiasi itu aja. Kalau kesananya ya gimana nanti aja. Yang penting saya bikin, diperbaiki kualitasnya sebaik mungkin. Nanti pasar yang akan tahu. Jadi memang karena ini awalnya dari niatan karena memang di rumah harus kreatif, maka Bang Nas membuat Pegon. Nah ini memang menunjukkan supaya memang new normal tadi itu ya, bahwa kita memang harus kehidupan baru, apapun harus kita lakukan. Nah Bang Nas, untuk closing statement deh untuk teman-teman nih yang sedang merintis bisnis nih, sama-sama nih lagi bisnis nih, karena saya lihat ternyata kawan-kawan teman-teman semua di WA itu ya hampir semuanya lagi berjualan. Iya, mulai ada gerakan bisnis ya. Ya memang harus begitu. Ini era salam ini, era presiden ini luar biasa. Jadi menggerakkan kemandirian tiap relawan itu ya luar biasa. Ada wayang dengan selikur ID-nya bisa. Jadi banyak hal yang ternyata bisa kita ini sendiri, bosnya sendiri. Apa gula aren gitu. Jadi itu ya saya terinspirasi dari salam juga, dari teman-teman. Ternyata kita bisa melakukan hal apa aja dari rumah gitu. Nah, jadi kawan-kawan teman-teman, memang di masa sekarang ini banyak ya perusahaan-perusahaan besar juga yang memang mengalami kolaps gitu kan. Nah, kita yang dari bawah mencoba untuk kreatif sebisa mungkin kita di rumah, mudah-mudahan dengan produktivitas di rumah menjadikan kita memang lebih bermanfaat dan tentu tidak merugikan orang lain. Ini yang penting nih, kita memberikan manfaat dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan kita tidak pernah tidak merugikan orang lain. Berjualan itu luar biasa mulianya, gitu ya Bang Nas ya. Sip. Thank you kawan-kawan atau teman-teman, saya terima kasih untuk Bang Nas yang sudah menyediakan waktunya sore ini. Perjumpaan ini saya tutup dengan salam literasi.